Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata amin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, amma ba'd. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Tidak lain, tidak bukan, semua nikmat yang kita rasakan zahir batin di dunia maupun di akhirat kelak tidak lain tidak bukan semuanya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kau rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga nikmat itu supaya tidak hilang dari diri kita. Alhamdulillah nikmati amanun min zawaliha. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menjadi penyebab nikmat itu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat itu. Tidak hanya ditambah di dunia, tapi ditambah di akhirat kelak berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita banyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita banyak membaca salawat kepada beliau, nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Di akhirat kelak tinggi rendahnya derajat seseorang sangat ditentukan oleh seberapa banyak kita baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kita hidup di dunia ini. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan manikah. Dengan paling tinggi derajat lemah di akhirat adalah dengan paling luwih dan baca salawat ujuk aku manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salawat ini juga ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun ibadah-ibadah salain bainal qabuli wa raddiha, anik ulama. Dua kemungkinan, bisa diterima, bisa tidak. Salat kita bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. Ibadah puasa kita bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, semua amalan kita itu bisa diterima, bisa tidak. Illa salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabuluha khatman bighairi taraddudi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Ibadah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan ikut melaksanakan ibadah ini. Ia juluan gawe perintah selawat niki Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dengan beriman milu baca selawat dan salam ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala juluan kawen ibadah baca selawat untuk Nabi Muhammad. Diminu Allah Subhanahu wa taala gawe ia pun perintah malaikat. Diminu Allah bikin malaikat gawe baca selawat untuk Nabi, ia pun tenak tiang pelungguh dengan beriman milu baca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menunjukkan kemuliaan selawat itu. Mutu perintah sembahyang 5 waktu. Nenek ndik sembahyang. Ndik milu nyembah nenek. Saya yang sembah. Dia sendiri adalah Tuhan. Pada para nabi, para rasul, ndik ketuaan dalam kubur lamun para nabi, para rasul. Kembe soal ni jadi nabi dengan. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketuaan man nabiyuka. Siapa nabimu? Allah SWT ketika merintahkan kita salat 5 waktu, Allah enggak salat. Ketika kita diperintah puasa, Allah enggak puasa. Tapi begitu Allah SWT perintah kita untuk baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, Allah SWT yang mengerjakannya terlebih dahulu. Perintah itu baru ngajak malaikat, baru ngajak tiang pelungguh orang beriman untuk baca salawat. Dan ini menjadi tanda suatu ibadah itu hebat luar biasa. Mun kanti Allah Subhanahu wa taala turun tangan terhadap ibadah itu. Seperti ibadah baca selawat tadi. Dan puasa juga menjadi ibadah sangat mulia karena Allah Subhanahu wa taala sendiri seolah-olah ikut campur langsung dalam membagi pahala kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, pada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu. Selaku pegawaian anak Adam dengan beriman itu baginya. Artinya sudah keruan, pahalanya sudah terukur. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah dalam hadis. Kecuali puasa. Mun puasa seneja aku turun tangan langsung yebeng pahala. Beberapa kebalik pahala lemak ambil serius manik Allah. Boleh lalu pahala saran dengan puasa. Badan marah pahala sabar. Kan pahala puasa niki ibadah puasa niki Arab unsur pahala sabar nendah tu. Sabar kemejan leman kelema sampai maghrib.
Pahala orang sabar itu disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala dengan sabar jalani perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun sabar dalam musibah itu pahalanya enggak bisa dihitung saking banyaknya. Malik terumbuk isi wa ana adzibihi kuasa senu aku lemak ayat turun tangan langsung ijam pahala yang berlipat-lipat. Itulah menyebabkan juga bulan Ramadan ini menjadi bulan mulia, karena disitulah ibadah puasa itu kita dipardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pun Nabi jauh-jauh sendikman tamu bulan Ramadan, senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, gembira. Okay. 2 bulan dekman datang bulan Ramadan. Wah, tajah berdoa si Nabi. Si geger Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bulan Ramadan. Leman bulan Rajab, leman tenak berdoa. Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Leman bulan Rajab tenak berdoa si Nabi, si geger Nabi. Tenak berdoa adik berdait ke bulan Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Geger Nabi Muhammad SAW. Sehingga di minaru tamu bulan Ramadan, Nabi lejulun para sahabat ngumuman, qad azillakum syahrun azimun mubarakun. Dengan beriman, nani wah datang bulan sangat mulia, bulan Ramadan. Syahrun azimun mubarakun. Bulan Ramadan seno adalah bulan yang sangat mulia, agung dan penuh dengan keberkahan. Ya but sunnah tiang pelungguh mud bedait beke batur. Bedait beke pada dengan Islam beriman. Marhaban ya Ramadan. Saling mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Saya cemoh di minit tamu bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Cemoh lah dek yang pelungguh tamu bulan Ramadan. Cemoh kembe. Cemoh mau ibadah tarawih, mau puasa, atau cemoh sisa mau kunik kusan. Cemoh tidak bisa mau tarawih, cemoh tidak bisa mau buka barang. Ya tak nikmat dengan puasa niki buka barang bikin keluarga. 2 kesenangan yang tican ujuk dengan sepuasa. Kesenangan sak pertama waktu itu beli dunia cash tican. Kesenangan seno ujuk dengan seibadah puasa. Piran inda iftarihi, ketika kita berbuka, senang luar biasa. Senang datang dek buka. Arah dek senang. Namun arah dek senang ngebuka berarti dek puasa dengan senang. Berembetan dek senang ngebuka lemal oleh lemal nyampah. Berdengari. Lagu lamun dengan teduh puasa je. La lapu mai ruwen, polak mai ruwen, serebuk mai ruwen, lapu mai ruwen. Umbele mendatang makanan-makanan tiye. Tuzadu fihi rizqul mu'minin fi Ramadan. Ia ta'an terombok rezeki dengan beriman di bulan Ramadan. Memang kelemak terbingung. Apa ya kelak ni. Angka iya nanti tak kelak ni. Ubareh di min barak maghrib bila mendatang rezeki tiara polak aras serbuk aram macam dicar si Allah SWT sekedar ngebang lah bos bersuak nikmat luar biasa. Itu kebahagiaan pertama di dunia cash bagi orang beriman yang puasa. Kebahagiaan kedua nanti kita akan rasakan di akhirat kelak. Apa? Kebahagiaan paling tinggi akan diberikan jok dengan puasa di bulan Ramadan. Tapi kebahagiaan tertinggi di surga.
inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tertinggi di surga adalah berjumpa langsung dengan Allah SWT. Berdait bagi Allah langsung. Di surga niki ia kenikmatan paling tinggi untuk ahli surga, yaitu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia antican dengan sepuasa, kenikmatan tertinggi. Ia antican. Kenikmatan dunia ketika dia berbuka, kenikmatan di akhirat diberikan kenikmatan tertinggi, yaitu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan niki guliqat abwabun nar sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa sufidat syayatin, di bulan Ramadan ini setan tersekok. Sekok setan makin. Dia tahu begitu. Lagu bapak kan seko setan, lagu masih telang kenyaman ketupakat belum ada. Seko setan bapak, lagu masih telang motor, masih nara manusia gawe dosa. Apa yang menyebabkan dia berbuat dosa? Setan dibelenggu. Benar enggak setan itu dibelenggu? Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan hadis ini bahwa memang benar setan itu dibelenggu. Beliau tafsir. Tembik manusia tetap gawe dosa. Yang membuat dia tetap mengerjakan dosa adalah karena nafsunya. Nafsu yang membuat manusia bisa berbuat dosa. Soal manusia niki lamun gawe dosa, ndek gara-gara setan doang. Angka kadang-kadang setan niki tersinggung. Dek apabila setan, ini setan ngeromun kedi-kedi aku, ni melihat kenyaman paling kenyaman batur, aku sih salah. Oh ni yang paling motor batur. Aldi minda gawe dosa manusia ni aku bayar salah onu setan. Ini ngeromun setan sekali waktu, jaga lagu ni kemungkinan. Nggih? Kenapa? Karena tanpa setan pun diciptakan oleh Allah SWT, manusia itu tetap bisa berbuat dosa. Karena dalam Al-Quran Allah SWT sudah mengisyaratkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu sudah punya dua potensi ketika dia dilahirkan. Potensi baik, potensi buruk. Jadi tanpa ada setan manusia itu bisa berbuat dosa. Makanya tak seriudi makin di bulan Ramadan. Namun ganti di bulan Ramadan niki tetap gawe dosa. Berarti selama ini kita sering bersembunyi di balik setan, padahal hawa nafsu yang mendorong kita berbuat dosa. Maka dalam Al-Quran wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah, pada Tuhan, dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Nafsu isi lawan makin dek setan dia sekok. Nggih? Itu pada ingat Sri Odi mun setan ni Sri Odi. Ibu narak cerita setan niki berdait beke Firaun. Kadang-kadang manusia niki ini lebih aku niki jadi dengan pacu doang. Manusia sampai ketawa. Kadang-kadang manusia niki memang kan derajat manusia niki kan elastis namun bahasa dengan makin. Manusia itu antara malaikat dengan binatang. Kalau dia baik mengikuti potensi baiknya, dia taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka bisa lebih tinggi dari malaikat. Maka lamun dengan pacu soleh tamu juga dalam kubur meninggal dunia, malaikat niki songkok nasi malaikat, songkok. Namun dengan alim ulama tamu aja, andi yang berketua takut-takut dan berketua. Marah buka, pakot sarah. Mara Sayyidina Umar niki, Sayyidina Umar kan dengan gemes, singa padang pasir.
Dengan Islam lain yang kisah hijrah juk Madinah nyebut-nyebut takut juk kafir Quraisy. Sayyidina Umar yang kisah hijrah juk Madinah terang-terang ngumuman juk dengan ke Mekah kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Lalu hijrah juk Madinah. Saya milih balu seninen adang ketulangan. Saya milih jadi anak yatim anak kan adang tulangan pelang belum membani. Manik Sayyidina Umar singa padang pasir. Ketika dia meninggal dunia Sayyidina Umar, malaikat Munkar Nakir takut termasuk. Hingga Sayyidina Ali ceritain karena karomahnya mampu mendengar apa yang terjadi di kuburnya Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar masuk pertama kali ke kubur, malaikat Munkar Nakir takut. Aneh sih, aneh takut sama ini kan. Takut malaikat Munkar Nakir di Sayyidina Umar. Rapat sekek. Anu nikit ketuana. Marabuka. Nyemprak Sayyidina Umar. Allahu Rabbi. Lalu kejut malaikat setiap. Malik Sayyidina Umar manik ala Malik pengetuanan Malik Sayyidina Umar. Enggak antiru nih. Padahal masih luwe pengetuanan malaikat lagu si takut untuk Sayyidina Umar. Enggak ambis dia ditulik artinya. Kenapa? Karena disegan kepada orang-orang soleh itu. Maka kalau mau pelungguh niki malaikat itu tunduk kepada pelungguh, ya jadilah orang soleh, orang-orang yang bertakwa di muka bumi. Karena malaikat itu tahu manusia yang soleh bertakwa itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Ya, tapi manusia itu kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, orang kafir misalnya, dia lebih rendah dari binatang. Alhamdulillah. Ya. Bisa manusia itu juga lebih rendah daripada iblis. Lagu darat itu dengan pacu dong. Contoh Fir'aun. Fir'aun niki wah berdait beki iblis. Ini iblis di Fir'aun. Fir'aun. Aon. Bahasa titik aon. Ada aran aon, tendara aran aon. Aon. Lean kamu bikin aku jadi, dia mau pikir-pikir ini iblis. Ya, iblis, kamu kan lean aku bikin kamu, kan kamu iblis jadi pelaknat si Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini iblis. Ya bukan lean kamu bikin aku, ini iblis. Aku memang pelaknat si Allah Subhanahu Wa Taala. Segulang keleman surga. Menjadi makhluk terlaknat. Lagu setelah kaku nin iblis ndek wah bani aku di kiri nenek marak kamu. Fir'aun niki wah laku di kiri nenek. Fa hasyarafana da faqala ana rabbukum ala. Dia kumpulkan tentara dan rakyatnya. Disitulah dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun. Berarti kamu Fir'aun lebih jahat daripada saya, kata iblis. Niki jadi pelajaran. Alhamdulillah tiang pelungguh ya orang-orang beriman, insya Allah mudah-mudahan kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat. Jadi di bulan Ramadan ini setan itu terbelenggu, nggak bisa menggoda manusia. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan maksud terbelenggu itu memang karena setan itu susah menggoda manusia karena manusia itu lagi ibadah, khususnya orang beriman, lagi sibuknya sholat taraweh, lagi sibuknya membaca Quran, lagi sibuknya puasa bulan Ramadan. Jadi setan itu susah menggoda kita. Maksudnya terbelenggu. Aranya setan niki lamun dengan pacu pelalahan goden. Misal belungguh doa niki deh. Lamun tegirang baca doa sendik man tengenam sendik mat bekelur lalah ngati setan begudi. Iya pun setan niki memang dinikmati sampai juluk kiamat. Lagu pinak kurus, pinak penang, pinak sakit dia ini. Iya pun ada cerita kan. Lamun terbaca Bismillah sendik man bekelur, dia mau milu bekelur setan. Lagu lamun dia baca Bismillah sendik man bekelur dia. Milun mangan setan. Dek baca bismillah sendik manteng enam, milun ngenem setan. Nggih?
Angka ibut perlu rajin baca bismillah sendiman ngenam sendiman berkelur. Aku arak siti yang kedua dengan cerita. Dia hanya bapak. Bapak ke ngenam doang tak baca bismillah. Bapak samangan berkelur jak ndek ke baca bismillah. Kembe menonton kedua. Soal lamun ke mangan berkelur sengaja dia baca bismillah. Ada milu setan mangan. Nau bareh di miknya nam baca bismillah. Ada yang kembi, ada yang kemelat setan di tongen nam milu ni. Ada ni je berakal lah menini dia kena kan. Jadi lamun dia baca bismillah, sendiman ngenam sendiman keluar. Kullu amrin zibadin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa apa. Segala sesuatu yang baik tidak diawali bismillahirrahmanirrahim, maka barokahnya terputus. Jadi lamun dia baca bismillah sendiman ngenam sendiman berkeluar, itu yang menyebabkan nanti minuman dan makanan itu enggak barokah. Namun makanan minuman satamu jak awak nikin den barokah, jadi kan darat den barokah. Namun makanan minuman darat den barokah ieu si tabon gawe ibadah. Lagu lamun baca bismillah sendiman berkeluar sendiman ngenam, jadilah makanan itu menjadi barokah, darah kita barokah. Kalau darah makanan kita barokah, minuman kita barokah mengalir di tubuh kita, itu yang menyebabkan pikiran kita barokah, pikiran kita baik. Kaki kita bisa dengan ringan melangkah ke pengajian berbuat baik, tangan kita ringan membuka Al-Quran, mata kita ringan melihat membaca Al-Quran. Maka ini kunci juga untuk mendapat anak yang soleh itu. Biasakan dia membaca bismillah sendiman berkelur sendiman ngenam. Adik tak barokah, jari darah awak zahir batin biji jari niki insyaallah itu menyebabkan dia menjadi anak yang solehah. Ibu narak cerita setan kurus berdait bikin setan mokoh. Setan sak kurus begetuan yuk samokoh. Berminta dah sih dia semeton ke mokoh, aku jak kurus gini. Oh berjawab setan mokoh. Tidak tersinggung sama mokoh, setan mokoh ni deh. Oh, jawab setan mokoh. Ibu mokoh aku meneunin manusia sesik turut dia unin. Manusia dingirang baca bismillah. Dimin berkelur, dia baca bismillah milu. Dimin ngenam, dia baca bismillah milu ngenam. Dimin tama jog gedeng balin, dia baca bismillah tama ko jog balin. Dimin barang bikin ipit balik senina nunin, dia baca bismillah. Milu dengan rasa-rasa un. Milu sekejap-kejap mau kita ni kan. Berminta dah si dia semeton kurus tadam. Iya no tak dah kita ni. Itu je si turut ni dengan sepatu saleh. Dimin berkelur baca bismillah. Nyenam baca bismillah. Dik mau milu. Tamu untuk balin baca bismillah. Dua tok tedem. Dimin barang mikir senina nunin bacaan bismillah. Otakmu ya doang le manjau aku. Dari pelajaran ndak be mokoh setan. Ada yang kurus penang. Nggih? Iki masalah setan yang terbelenggu di bulan Ramadan. Maka mele belungguh semakin mokoh bulan Ramadan niki si pahala ya makin banyaklah diisi dengan ibadah-ibadah. Karena kan lemak mut lebaran niki nilai bulan Ramadan niki beda-beda tiang pelunggu niki. Den pada nilai. Timan luwe pahala berkah rahmat di bulan Ramadan. Namun temu ya doang yang ditini mah. Kalian marak pelunggu lalu bunyale itu kalian tak. Dengan sebuah nyale situ boya, dia tini mu nyale. Dia bulan Ramadan di mana pahala, aku undik ibadah, luwe dia ibadah paju. Sekedar mau tu pahala. Nggih, ia pun pahalin puasa dan akan beda-beda. Ada sepuasa leman lapah doa, ada sepuasa atin milu puasa, ada sepuasa lisannya ikut puasa dari mengucapkan yang tidak baik. Okay. Dia isi bulan Ramadan dengan tarawih. Rame tarawih niki, rame ruan. Zaman awal sampai akhir. Tidak awal dah rame. Dia terutama harus tahun rame
adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ia tahu ule, ia tahu kemoneng bulan Ramadan seno adalah 10 terakhir. Itu inti itu. Lalu kadang ia dan bercoba dengan beriman. 10 terakhir tahu tak lebih tingkat ibadah. 10 terakhir justru banyak ujian THR. Banyak ujian belanja ke sana kemari, ibadah nomor 2 dan seterusnya. Itu hati-hati. Karena di 10 terakhir itulah tempat berbagai macam rahmat, maghfirah, ampunan Allah, dan malam Lailatul Qadar itu ada. Kemungkinan besar. Karena manik ulama, Lailatul Qadar itu adanya kemungkinan besar di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Lebih khusus lagi pada malam tanggal 27 Ramadan. Namun Masjidil Haram tahun paling ramai tanggal 27 Ramadan. Tapi ada kamu lalu terawih le tanggal 17 latan datang sekilo leman Masjidil Haram untuk bersah. Arang aja Masjidil Haram belok ayat. Sejus dari ayat. Menikikan nanti Alha sampai Anas. Rata-rata tu balik masih menung. No pondit kanggo hade. Namun tak ada yang kerumun sejamaah tu murid. Imam paling hebat, imam sejelap. Baru lagu. Okay? Lagu ndak jelap lalu. Baraya saule-ule mengutang urun. Harap tu dekat balik. Jelap lalu imam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oleh-oleh jamaah. Utang urun. Besogul buka sana jelap lalu entan nondok noki. Beda ni sogul lama sedok sogul polak sana sogul. Jelap lalu, nge? Lalu ada yang lalu endah tapi dia di tengah, nge? Semai-mai, tidak jelap lalu, tidak ada yang lalu. Haramnya sejus. Sehingga lamun kunut doang kan kunut hampir setengah jam. Kunut. Minta kunut tu. Paling ganti separuh iman. Nah, dibingkah angkat lidah hak kanan, kiri karing tai. Angkat kiri kanan karing tai. Dengan mesir pun pendak pun lepas dua-dua pun oleh terus. Pelu mun. Dia wah ke sembahyang. Piaran bayang minta gerhana bulan. Bayang paling belok di Masjidil Haram sembahyang gerhana bulan. Al-Baqarah, Ali Imran. Sampai 7 juz. Yang pertama kulit jog Mekah nik tahun sembahyang gerhana nika. Baru datang Mekah nik tahun sembahyang gerhana nika bil lalu. Lalu ke Masjidil Haram kahise berbareng gamat. Apa ni batur sembahyang gerhana. Anet sembahyang mana? Dia aku je boleh unin batur sawah ngone-ngone tu. Kamu boleh dengan wakamat ni. Dia balik tak sembahyang. Mulai sembahyang selung imam tu. 2 rakaat, 7 ayat. La ilaha illallah sembahyang oleh batur-batur nu ber. Wasa ngajeng baik tiang ngajeng mulai baca ayat. Rasa 40 menit dah nanti mus rakaat. Sembahyang oleh batur sangone-ngone dia naru badat kerja tu balik tu sembahyang. Lagu itu mundur, semal tengah-tengah tahu tu. Dit semal lah, linsir lo ele julut, dit semal le mundur, bertahan. Nah, lagu pertama dan terakhir sembahyang gerhana bulan. Itulah Masjidil Haram itu belu-belu ayat. Ini. Jadi khususnya tanggal 27 Ramadan itu paling ramai. Karena banyak orang meyakini malam Lailatul Qadar itu ada pada tanggal 27 Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan niki maknanya 83 tahun.
Lamun sembahyang sunat itu malam Lailatul Qadar semakin sembahyang sunat 83 tahun. Membaca Quran di malam Lailatul Qadar semakin baca Quran 83 tahun pahala. Banyak lagi rahmat pahala turun. Itu begawe malaikat di malam Lailatul Qadar. Malaikat ulama sebut dalam kitab. Namun tiang pelungguh jadi dengan beriman 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Malaikat endah 2 hari raya. Itu begawi beli. Apa 2 hari raya malaikat? Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. 2 hari rayanya para malaikat. Maka malam nisfu Sya'ban ramai malaikat. Lebih ramai lagi di malam Lailatul Qadar. Sehingga saking ramainya malaikat yang turun membawa rahmat pahala di malam Lailatul Qadar, sehingga salah satu tanda Lailatul Qadar itu turun pada malam itu, pada hari itu, kalau matahari di pagi harinya itu cahayanya redup, cahaya jeluk. Maranu tongkem cahaya jeluk kelema di malam Lailatul Qadar seno. Padahal ndara ieu tongkem. Ndara okep ieu tongkem lagu marak dengan sebut-sebut jeluk. Kembali cahaya jeluk redup di malam Lailatul Qadar. Saking banyaknya malaikat yang turun naik membawa pahala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga redup cahaya matahari itu karena terlalu banyak malaikat yang lalu lalang turun naik ke langit membawa pahala, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu jaga. Ya mungkin ya isi malam-malam jadi ibadah sa mungkin berat. Kan tajat si ulama mun teu bau cara diisi malam Lailatul Qadar nu ibadah i'tikaf di masjid baca Quran. Endik semalam penuh, ya mana-mana setengah malam. I'tikaf baca Quran. Lagu kan jarang yang belum paling main ka tarawih nu kan tendem. Ibu yang pidato ni mah belok termasuk. Polak pelungguh di mana beh tu gedem. Nih. Nah. Jadi anda tendik bau setengah malam si ibadah. Oh adnal kamal manik ulama. Cara paling murah tapi efektif lah. Cara paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar, paling mudah cara kita untuk menjaga Lailatul Qadar itu adalah jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Tentu yang 5 harus jaga. Lagu yang paling dijaga namun temeli mau Lailatul Qadar adalah jaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa yang 2 ini harus dijaga? Pertama, karena sholat isya itu manik Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili. Saya sembahyang isya berjamaah semakin sembahyang setengah malam penuh. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullaha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan dia sholat sunnah satu malam penuh. Jadi lamun terjaga sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, semakin sembahyang semalam-malam. Andai di malam seno turun Lailatul Qadar. Kebetulan belum kehuah sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Mesarit malam menu. Insya Allah ketika Lailatul Qadar itu turun, kita dihitung lagi ibadah sholat. Karena kita sudah sholat subuh berjamaah, sudah sholat isya berjamaah, sehingga ketika Lailatul Qadar itu turun, kita terhitung lagi sholat. Kita terhitung lagi sholat satu malam penuh. Kita dihitung lagi sholat 83 tahun. Ya cari paling kurang, paling gampang mau Lailatul Qadar. Masjid tetap itu Lailatul Qadar i'tikaf. Ni rasulin ngerame separuh tu bangkat tu rau lain ngerame bem lai tet lepet Lailatul Qadar. Lolon kayu bergerik. Wani Lailatul Qadar. Selung-selung diselak bergerik. Para Lailatul Qadar.
masjid tetap itu Lailatul Qadar semua. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi dibedakan nuzulul Qur'an dengan Lailatul Qadar niki beda. Nggih. Walaupun sama-sama di situ turun Al-Qur'an. Nah, lamun Lailatul Qadar beda bikin nuzul Qur'an. Lamun Lailatul Qadar niki ieu taun turun Al-Qur'an secara penuh, secara umpul-umpul 30 juz. Turun dari langit ketujuh Baitul Ma'mur ke langit dunia, langit pertama secara sempurna semuanya. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan nuzul Qur'an maknanya adalah, pengertiannya adalah turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Menurut sebagian ulama itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Ia beda nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Dua-duanya ini adalah malam mulia. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahanus di Gua Hira. Turun malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. 600 kalau nggak salah sayap. Malaikat ini turun dalam bentuknya yang asli. Wah, kalah ke balik dunia sini. Ibun kejut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali nyereu. Marah pelung. Kira-kira ande bedah itu bikin malaikat nu kebalik ande ini paling anjang. Sedangkan pelungguh dong pocong dari tulangan ini palang. Wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gemetar juga ketika bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali. Sehingga jauh-jauh hari sebelumnya sudah dibersihkan hatinya, sudah dibuka perutnya, dibersihkan jiwanya. Supaya apa? Supaya dia siap menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Bayangkan baik pelungguh niki. Selak dari tulangan ini panas minggu-minggu. Nggih? Aku ndarat selak zaman makin. Contoh niki. Nggih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta datang malaikat Jibril pertama kali bawa wahyu, gemeteran takut sampai dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra Muhammad, baca. Mana mikor nik tau ek baca. Itu ulama juga bingung sebenarnya. Ketika Al-Qur'an itu turun, Iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca oleh Nabi padahal belum ada ayat yang turun. Ada ulama yang menafsirkan maknanya adalah ada ayat sebelumnya yang turun, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Tapi yang lebih kuat maksud Iqra Jibril di situ adalah bacalah keadaan kaum, bacalah ciptaan Allah alam semesta. Karena membaca itu ada yang membaca yang tersirat, ada yang membaca yang tersurat. Yang tersurat ada di buku itu berasal dari yang tersirat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi disuruh membaca alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi qari ndik tau maca. Ya pun turut Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali turun tentang Iqra, membaca, harus tahu maca. Ande saran maca niki, dia mesti baca buku doang aran maca. Nggih, Nabi itu menurut satu riwayat ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lagu beliau adalah manusia paling jenius, paling hebat. Jadi kalau ada yang pelungguh arasan dia tahu maca mungkin dia mesti maca doang dia temu ilmu dengan pengajian endah maca aran. Dia maca aran pengajian endah. Dengan ahli radio, dengan ahli HP, dengan pengajian, dengan radio baca Quran, HP ya maca aran keendah. Nggih. Pada marah buka puasa kan? Buka puasa mbene tahun padahal dia tahu ngebang. Lagu kan ngebang radio. Tahu ada waktu untuk buka. Ya udah mau buka sunnah deh jelap-jelap. Takjilul fitri itu sunnah. Menyegerakan berbuka itu sunnah. Deh lagu Yasin mun dengan pelungguh niki ja. Waktu saat paling tepat adalah waktu berbuka. Det kanggo ade.
Ni lagu but sunnah buka jelap mun tuah yakin. Ndak dia teman yakin ni but buka. Masih unin bayi sintur. Buka tuah ni bayi, buka dah papu unin. Bila mana petang teman ni unin. Petang dengan okap pun petang. Nggih. Ande dengan buka kesalah dan buka. Puasa no batal puasa. Di samping batal wajib kada lemak. Di samping wajib kada lemak wajib menahan diri sampai maghrib. Nindak kena wah kedong din kanggo. Ia buat perlu ngah radio. Radio Lombok Timur, ndak radio Flores sing kadu. Ni radio aru ngebang ni. Radio dengan nembeh dengan Dewi Jaya sing kadu. Den bau radio Lombok Timur. Lamun Lombok Timur tahu jam bebas sejumlah ngebang itu sesuai dengan jam searah. Harus yakin dulu. Namun nyaur manik ulama sunnah akhir-akhir. Lagu lamun 15 menit sendik man subuh wah sunnah mendelah. Waktu imsak sunnah mendelah. Adik ndik kelolosan. Mun kelolosan bare batal puasa. Dek, atau bareh mau nepas lalu, misal pentol keluar di situ nyaur, pas bareh, diminta tang pentol belum ngebang subuh, tamu di ini, sogol di ini, belat terapun belat, sogol di ini, ane berembet tentang kompresor doang kadu, dek. Nah kasus seperti itu jangan sampai. Namun salah datanya orang rendah kelolosan batal puasa. Ben batal, ben wajib kada, ben lanjut dan puasa wajib. Misal dengan nani nyaur, dimin oleh sembahyang isya terawih, 4 jendela, 4 lawang, mati dilah petang dalam badi. Dimin meleng-meleng mugur. Astagfirullah nikmatnya Allah Akbar. Agi nasi ngenam besuk penterak. Buka-buka ni jendela selung-selung dengan wajah pekat. Ane betadah dengan klemak buk nyaur. Ane dengan lu sekolah buk nyaur. Merembe mani hukum ya wajib dia lanjutkan puasanya sampai maghrib. Di samping wajib melanjutkan puasa sampai maghrib, dia juga wajib mengkada. Ning kanggo kena wah kedong. Nih, wah kedong sithik. In bau. Pada mana dengan sandin puasa sengaja ndek puasa misal. Dengan sengaja ndek puasa kelemak nyampah. Abot ke puasa nyampah bayu. Mundin puasa. Tetap dengan model Senin harus puasa sampai maghrib. Di mana sih dia puasa. Namun kanti kena wah kedong, bun malik betengari, double dosa malik. Malik asar, malik berkeluar, siri double, siri luwe dosa. Orang yang sengaja enggak puasa, begitu dia rusak puasanya, dia wajib menahan diri sampai maghrib lagi, dia wajib kada puasanya dan dia berdosa. Nah niki, ya perlu hati-hati. Dia buka nyaur juga hati-hati. Dan saran nyaur niki jam 12 ke atas. Nisful lail, setelah tengah malam baru namanya nyaur, baru dapat pahala sahur. Burika Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan musahirin. Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat mendoakan orang yang makan sahur. Baru dapat pahala sahur mun wahli wat jam 12 malam. Tengah malam. Un masih jam 10 solas dan berkelur dia nyaur. Ngerampak karan. Iya rana buka ketelu narana. Nggih? Saaran nyaur sono liwat jam 2. Ada dia besuh de bapak dia ternyerang nyaur. Timak tebesuh, timak tebau dia nyaur, usahakan nyaur.Embek karena itu adalah ibadah yang berpahala. Oke. Jadi
ibadah di bulan Ramadan ini macam-macam. Berbuka juga ibadah, sahur juga ibadah, baca Quran juga ibadah, banyak-banyak baca Quran. Dia tahu baca Quran mana-mana kulhu Allah 3 kali kan semakan baca Quran sebungkul. Ya beta malan andit dia tahu baca Quran. Okay? Al-Quran ini turun dari Allah yang mulia, diturunkan melalui malaikat Jibril yang mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan agung. Maka kalau kita ingin jadi mulia di hadapan Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini adalah yang akan memberikan kita syafaat. Kalau kita rajin baca Quran, Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, akan memberikan bantuan pada kita ketika kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan Al-Quran inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allah alam bisawab. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.